Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan apabila ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. هذا اليوم سوف نتعلم عن الموضوع التعارف. Kita akan belajar tentang bab pertama pada semester ini yaitu yang berjudul At-Ta'aruf. Kama nadhartunna aydan bahwa ta'aruf sendiri berarti adalah perkenalan. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu di sini bisa disimak sama-sama bahwa ada gambar, lalu ada kalimat seperti ini. Ana tilmidatun. Ismi Aisyatu. Ana min Jakarta. Ana tilmidatun. Ana sendiri bermakna saya. Tilmidatun murid. Maka ana tilmidatun berarti saya adalah seorang murid. Ismi, nama saya Aisyah. Ana, saya, min, dari Jakarta. Lalu bagaimana kalau ini adalah murid laki-laki? Maka kata tilmidatun kita ubah menjadi tilmidun. Lalu kalau murid laki-laki namanya Ahmad berarti gimana? Ana tilmidun. Ismi Ahmadu. Ana min Jakarta. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya, jika ini adalah murid perempuan maka tilmidatun. Jika muridnya adalah laki-laki maka tilmidun. Untuk penggunaan kata ismi bisa untuk laki-laki dan perempuan karena berarti adalah nama saya. Lalu kalau namamu bagaimana? Berarti ismuka. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya kalimatnya adalah hada akhi ismuhu Utsman. Huwa tilmizun. Nahnu min Jakarta. Hada berarti ini. Akhi, saudara laki-laki saya. Kalau tadi ismi adalah nama saya, kalau ismuhu adalah namanya. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Ini saudara laki-laki saya, namanya Utsman. Huwa tilmizun, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau muridnya laki-laki maka tilmizun. Lalu kenapa di depannya huwa bukan ana? Karena ana berarti saya, sedangkan huwa berarti dia laki-laki. Jadi kalau mau mengatakan dia laki-laki adalah seorang murid, maka kalimatnya huwa tilmizun. Tetapi jika saya adalah seorang murid laki-laki, maka kalimatnya adalah ana tilmizun. Dan mal farqu baina nahnu min Jakarta wa ana min Jakarta? Apa bedanya nahnu min Jakarta dengan yang tadi ana min Jakarta? Kalau ana itu berarti saya, kalau nahnu itu berarti kami atau kita. Jadi ini yang berbicara adalah kakaknya yang tadi yang perempuan, dia berkata nahnu min Jakarta. Kita dari Jakarta atau kami dari Jakarta. Lalu yang selanjutnya, ini ada contoh sedikit percakapan atau muhadatsah tentang judul At-Ta'aruf. Contohnya di sini ada gambar seorang laki-laki lalu ada yang bertanya, "Wa masmuka, dan siapa namamu?" Kenapa ismuka bukan ismi atau ismuhu? Karena kaknya di sini menunjukkan kamu atau anta. Kalau tadi hu ismuhu karena dia.
Lalu kalau ismi, kenapa begitu? Karena itu artinya nama saya. Sedangkan kalau namamu adalah ismuka, untuk kamu laki-laki. Lalu kalau untuk kamu perempuan adalah ismuki. Karena ini laki-laki, maka pertanyaannya adalah wamasmuka, atau artinya dan siapa namamu? Lalu jawabannya ismi Ahmad. Nama saya adalah Ahmad. Man anta? Siapa kamu? Jadi man berarti siapa dan anta berarti kamu. Lalu jawabannya ana ustazun. Saya adalah seorang guru. Dan pada bab ini juga kita akan belajar tentang ismul isyarah, yaitu adalah kata tunjuk. Contohnya seperti hada kitabun, yang berarti ini adalah buku. Hadihi mahfazatun, ini adalah tas. Apa bedanya? Kenapa buku memakai kata hada sedangkan tas memakai hadihi? Kalau kita lihat sama-sama di dalam bahasa Arabnya, buku itu kitabun, sedangkan tas adalah mahfazatun. Perbedaan keduanya adalah mahfazatun itu diakhiri dengan tak marbutoh, sedangkan kitabun tidak. Maka untuk setiap kata yang tidak menggunakan ta marbutoh di akhirnya, kita menggunakan hadza. Atau kita sebut ini sebagai mudzakkar. Kata yang tidak ada ta marbutohnya maka menggunakan hadza. Sedangkan kata yang ada ta marbutohnya maka menggunakan hadhihi. Begitu juga dengan tilka dan zalika. Ini ada sedikit kesalahannya, ini zalika. Zalika digunakan untuk kata yang tidak ada ta marbutohnya seperti kitabun dan qalamun. Sedangkan tilka itu sama seperti hadihi menggunakan digunakan untuk kata yang ada ta marbutohnya. Selain hadza, hadihi, dzalika dan tilka ada juga ulaika dan haulai, gitu ya. Kalau hadza dan hadihi berarti ini, dzalika dan tilka berarti itu. Jadi dzalika qalamun bermakna itu adalah pulpen. Tilka saburatun itu adalah papan tulis. Lalu yang selanjutnya, seperti yang tadi sudah Ustazah contohkan, ada contoh pertanyaan seperti mas muka. Ma itu pada dasarnya berarti apa? Dan dia termasuk ke dalam ismul istifham atau kata tanya. Seperti madzalika, apa itu? Nanti jawabannya seperti di contoh yang tadi. Jadi dzalika qalamun atau dzalika kitabun gitu. Lalu yang kedua, ismul istifham itu menanyakan siapa. Kata tanyanya adalah man. Man hiya, siapa dia perempuan? Nanti jawabannya bisa hiya ukhti, dia adalah saudara perempuan saya. Lalu yang ketiga ada hal, contoh kalimatnya, hal anta tobibun, apakah kamu seorang dokter? Lalu ada kaifa, seperti yang tadi di awal saya bertanya, kaifa halukunna, yang mana artinya adalah bagaimana kabar kalian, gitu. Lalu ada min aina, yang berarti dari mana. Min aina anti, dari mana kamu? Jawabannya bisa berbentuk seperti kalimat yang di awal tadi, yaitu ana min Jakarta, begitu. Lalu di dalam bab ini juga kita akan belajar tarkib tentang mubtada dan khobar. Contoh kalimatnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Contohnya seperti ini, nahnu tullabun. Kata yang berwarna merah ini adalah mubtada dan kata yang setelahnya adalah khobar. Kenapa? Karena nahnu itu adalah isim yang berada di awal kalimat, maka kita menyebutnya sebagai mubtada, dan tullabun adalah khobar karena dia terletak setelah mubtada. Baik, kiranya cukup pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari tentang at-ta'aruf, perkenalan, juga tentang ismul isyarah atau ismul isyarah itu adalah kata tunjuk. Lalu ada ismul istifham, kata tanya, dan juga yang terakhir itu tarkib mubtada dan khobar. Semoga semuanya bisa dipahami dan setelah ini
Setelah menyimak video ini, tolong kerjakan tadrib atau tamrin atau latihan pertama di bab pertama ini. Baik, saya mengucapkan syukran katsiran ala husni timamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.